Keladi Kopi Cup memang seperti keladi yang banyak di kebun atau di pematang sawah, cuman beda ya kalau ini biasa dijadikan tanaman hias karena memang daunnya ini seperti cekung ya sobat semua, dan cakep banget. Ini sebetulnya tumbuhnya yang paling bagus sih di air, cuman udah aku aplikasikan dan diadaptasikan juga, jadi ini bagus juga untuk ditempatkan di media tanam yang lumayan agak kering. Tapi kalau misalkan ada wadah ataupun tempat yang pakai air, itu akan mengembalikan ke habitatnya dia, dan subur juga. Kalau pakai air justru malah tambah lebih bagus buat semuanya. Ini hanya sebagai percobaan aja, pakai pot yang emang nggak menyimpan air, jadi tetap tumbuh dan juga bagus. Nah, kalau misalkan dari segi anakannya cepet banget ngasih anak, dan juga ini punya umbi, dan umbinya lumayan suka besar juga ukurannya. Nah, ini seperti ini lebih dekatnya, daunnya ini enggak terlalu cekung, tapi pada dasarnya ini cekung banget, cuman entah kenapa mungkin dia bermutasi juga dan kelihatan tuh masih cekungnya ya sobat semuanya. Ini sih ada yang mengatakan ini kaladium, ada juga yang mengatakan ini alocasia atau colocasia, tapi nggak tahu sih jelasnya apa. Yang jelas ini aku menyebutnya sih keladi kapikap ya, dan ini memiliki daun yang cekung dan juga batang yang lumayan tinggi ya, dan cakep banget kalau terkena angin, jadi serasa kelihatannya ringan banget dan goyang-goyang sih ya sobat semuanya. Jadi kalau misalkan disimpan yang banyak angin sih kelihatannya gampang banget bergoyang di batangnya sobat semuanya. Dan ini pertumbuhannya cepat banget dan juga bagus banget, namun ada penyakitnya yang lumayan, jadi dia gampang busuk daun dan juga digemari banget sama belalang, apalagi di daerahku ini deket banget sama sawah kayak gini, jadi santapan ulat ataupun hama-hama yang dari sawah bisa hinggap di daun keladi ini. Media tanamnya sih pengganti media tanam yang basah, yang air itu aku diadaptasikan dengan jerami padi dan juga dipakai sekam busuk fermentasi. Yang ini di dasar media tanamnya sih dikasih jerami yang banyak, cuman nggak terlalu kelihatan karena biasa di atasnya ditutupi dengan sekam busuk. Pada dasarnya seperti itu sih kalau media tanam keladi di tempatku sobat semuanya. Bagi yang udah ngasih subscribe-nya terima kasih, dan bagi yang baru menemukan Al Kampung Channel ini selamat datang, semoga suka dengan tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Al Kampung Channel sobat semuanya. Oke. Keladi jenis ini kalau misalkan sobat semua mau merawatnya ini sangat mudah sekali, mau dipakai media tanam dengan air ataupun mau yang dibikin yang lembab biasa aja, yang seperti ini media tanam kering aku menyebutnya, juga bisa banget. Dan ini kelihatannya subur dan juga cocok sobat semuanya karena memang diadaptasikan dulu. Jadi kalau misalkan ini habitat aslinya sih dia menggunakan media tanam yang basah, cuman aku pikir di ini untuk mencoba media tanam lain ternyata bisa juga. Dan kalau misalkan mau pakai air lebih bagus juga, akan lebih kelihatan sehat banget sobat semuanya. Ini sih kelihatannya kayak daun alocasia atau disebutnya dengan nama sente, hampir sama dengan sente warna hitam ya sobat semuanya, karena mungkin hampir sama, cuman bedanya ini
batangnya kecil dan juga daunnya seperti cekung atau seperti pincukan kayak gitu. Jadi hampir sama sih kalau misalkan dari kejauhan, sama dengan sente warna hitam, cuman kalau dekat sih emang beda jauh sobat semua, dari bentukan daunnya pun dan dari batangnya beda. Ini kecil, kalau misalkan sente emang karakternya kan besar ya sobat semuanya. Kalau tanpa pupuk kimia pun ini bagus, yang penting kasih media tanamnya yang memang udah gembur, udah subur, jadi nggak usah pakai pupuk kimia pun nutrisinya bisa tercukupi, seperti pakai sekam busuk atau pakai jerami padi udah cukup bagus banget. Yang penting terkontrol dengan biasa, kalau keladi kan harus akarnya itu jangan sampai kering banget. Nah ini juga walaupun tidak pakai media basah tapi tetap aja kan dikontrol dari segi airnya dan nggak pernah ini sampai kering banget, makanya daunnya juga tidak pernah layu. Dan kalau misalnya keladi terkena kering akar itu akan lebih sulit lagi untuk membuat dia segar, jadi mengalami dorman dulu baru nanti tumbuh lagi. Makanya sobat pemula yang belum tahu tentang dunia keladi, jangan sampai keladinya itu kering media tanamnya. Lebih bagus kalau misalkan untuk pemula digunakan tatakan air supaya airnya bisa terkontrol sobat semuanya. Oke. Semoga aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan juga bermanfaat tentunya sobat semuanya. Oke.